Bu, izin menjawab. Kalau saya sendiri lebih fokus ke sistem monitoring pembersih otomatis ini, Bu. Karena alat ini kan bersifat otomatis. Jadi kalau misalnya memang dibiarkan bekerja selama 24 jam, pastinya nggak efektif. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana PLTS ini sudah harus dibersihkan. Lalu ada saat-saat tertentu di mana PLTS ini dibiarkan untuk bekerja secara optimal begitu, Bu. Jadi di sini monitoringnya berbasis microcontroller Arduino. Tadinya kami mau memakai IoT, tapi karena kesulitan untuk bagian codingannya, jadi kami memilih yang lebih simpel, yaitu menggunakan microcontroller Arduino begitu, Bu. Ini sistem monitoring pembersih otomatis. Yang dimonitoring itu apanya? Waktunya, Bu, kapan dia harus pembersihan dan kapan dia harus istirahat gitu, Bu. Nah, browsing nggak alat teknologi yang sudah proven yang ada di pasaran, bagaimana sistem kerjanya? Kalau untuk jurnalnya sendiri kemarin udah nyari, Pak, cuman masih jarang sih, Pak, ada yang Tidak usah jurnal ya, mungkin alat jadi ya, alat jadi untuk misalkan aja PV cleaner atau apa. Coba amati proses kerjanya seperti apa. Ya. Kalaupun sudah ada di pasaran, ya tetap bisa menjadi tugas saya dalam artian kita re-engineering ya, bagaimana teknologi yang sudah proven itu bisa kita tiru, malah bisa kita sempurnakan. Coba ini, jadi jangan ini, karena hal seperti itu pernah saya dengar 2 kali setidaknya di seminar. Ya, jadi bagaimana PV itu kinerjanya bisa dipertahankan dengan perawatan yang kontinu ya, perawatan itu dibebaskan dari debu-debu yang melekat. Apalagi sekarang ada jenis-jenis kaca tertentu yang nano atau lapisan tertentu sehingga debu itu sulit untuk nempel ya. Jadi kalau ada debu dia meluncur ke bawah karena miring ya itunya. Coba dicari ya nanti kalau memang tertarik untuk dilakukan TA2-nya topiknya ini ya coba dicari. baik, Pak. Oke, terima kasih dari kelompoknya Mikael, Fernandes, dan Rika Sonya. Pembersih otomatis pada PLTS atap. Wah, ini kalau sudah ada sistem pembersih otomatis yang benar-benar sudah teruji ya, jasa pembersihan PLTS atap yang biasanya oleh manusia bisa tergantikan ya oleh mesin ya. Pembersih yang tenaganya tenaga nasi bisa digantikan gitu ya. Iya. Karena ini apa salah satu alumni kita kebetulan Pak dari TSC 01 itu berkecimpung di bidang maintenance PLTS atap gitu Pak, salah satunya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompoknya Mika Edita, Aura Sabrina, dan Andina Melani Putri. Mika, Aura, dan Andina. Dari siapa dulu mungkin yang mau menjelaskan tema secara keseluruhan, secara umumnya dari bertiga ini mengambil tema tentang apa, lalu rencana ide setiap orangnya mengambil topik bagian apa judulnya. Kan dari siapa dulu? Hadir Bu, saya Mika. Oke, silakan, Mika. Oke, ini sebenarnya masih kasar banget sih Bu. Soalnya awalnya tuh kita mikirnya pengen di tempat KP yang sama yang ditentuin, yang waktu itu Bu Putih rekomendasiin ke kita di PLTH. Nah, kita mikir-mikir apa ya yang setidaknya kita semuanya sama-sama mau manajemen audit sebenarnya. Jadi isinya di sini bertiga analisis. Nah, kami bertiga sebenarnya nggak tahu ini jadinya kelompok atau gimana masukannya, tapi kita sama-sama
mikir ini bisa jadi kelompok di analisis PLTH. Nah, kalau saya sendiri dari judul itu sebenarnya kepikirannya tuh waktu kemarin Ibu sama Bapak tuh ada PPT yang data forecasting di PLTS ITERA, analisis data forecasting buat dari BMKG. Jadi tuh terus saya cari-cari juga jurnalnya, ada nggak ya yang kayak gini mirip-mirip. Nah, terus saya ketemu nih ada jurnal yang analisis dampak perubahan iklim terhadap efisiensi pembangkit listrik tenaga surya, tapi di FTI UII. Nah, dari situ saya kepikiran apa saya buat yang sama tapi di tempat yang berbeda gitu. Nah, contohnya di PLTH ini. Gitu sih Pak, kalau Pak Bu, sebenarnya belum banyak nyari-nyari juga, baru kepikiran di bagian judul aja untuk parameter dan lain-lainnya masih masih mencari. Seperti itu Pak Bu. Ya, bisa saja walaupun lokasinya beda, asal tidak menjiplak mentah-mentah gitu ya. Nggak apa-apa, idenya aja sama. Jadi ITERA kan sudah punya data iklim. Bagaimana data iklim di ITERA itu bisa kita manfaatkan sehingga kalau di ITERA itu ada PLTS ya, misalkan yang sekarang ini digunakan atau dikembangkan, maka rupiah yang tadinya untuk membayar PLN bisa berkurang bagaimana itunya ya skemanya setiap bulan karena memang iklimnya kan berubah-ubah. Jadi potensi bulanannya juga bisa dipredik. Nggak apa-apa. Ya Pak, begitu. Tapi kalau misalnya kayak gini ya Pak, kalau misalnya nih, ini kan kita berisi analisis semua nih Pak, manajemen audit. Seperti ini apa bisa jadi kelompok, apa tidak bisa ya Pak? Kalau saya lihat-lihat tuh banyak kelompok yang perancangan, terus dari yang anggota satu dilanjutin anggota dua, ini dilanjutin anggota tiga. Kalau kita kayak begini nggak apa-apa ya Pak? Ini memang beratnya ke arah riset ya, riset. Tetapi hasil riset ini sebenarnya bisa memberikan suatu masukan untuk perencanaan. Oh, kalau begitu tahun 2025 ini kita bisa membayar PLN-nya misalkan 3/4 dari sekarang karena sebagian bisa di-cover dari PLTS. Iklimnya akan bagus. Misalnya saja begitu ya. Itu bisa hasilnya bisa digunakan untuk perancangan. Tapi memang beratnya ke riset bagaimana data-data yang sekarang ada itu diolah menjadi informasi tahun 2024 atau 2025 potensi suryanya bagaimana gitu. Apakah hujan sepanjang tahun, apakah setengah tahun hujan dan seterusnya. Tetap tetap bisa menjadi tugas air. Misalkan saja ya potensi wanginya besar tahun 2024 oleh karena itu 2024 kita pakai kincir-kincir angin diperbanyak. Itu kan data-data apa informasi itu bisa digunakan untuk perencanaan ya. Jadi ya, saya tidak menolak 100% tidak boleh riset ya, tetapi hasil riset ini digunakan untuk perencanaan bisa itu. Gitu Bu Naimah. Ya, baik, Nugroho, terima kasih atas tanggapannya. Jadi begitu ya, nikah tetap bisa ya, untuk bisa dijadikan sebagai topik tugas akhir. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya Mika ya, sebelum nanti mungkin Mika ada pertanyaan lain gitu ya. Ke Aura Sabrina, saudari Aura Sabrina. Ya, silakan. Ini idenya apa nih?
Ya, ya, betul, sangat betul. Eh, sudah belajar teori di mekanika fluida ya, bahwa flow berbanding lurus dengan putaran dan seterusnya, termasuk nanti menentukan kecepatan dan angin yang ada bisa membangkitkan listrik berapa, itu pernah belajar di fluida? Ini hukum kelipatan pangkat 3 itu loh. Pernah belajar? Bu Naimah masih ingat? Iya, Pak. Ini Oke. di mekanika fluida itu semester 4. Hmm. Ya bagus ini. Silakan aja soalnya semua tugas cair itu kalau saya lihat akan menjadi lancar kalau didasari minat ya, minat. Jadi minat itu merupakan pendorong untuk kita mau terus bekerja walaupun ada halangan ya. Tapi kalau nggak minat memang susah. Tugas cair ini kan sebenarnya banyak ditentukan oleh kerja mandiri ya. Jadi bagus kalau memang punya ide-ide dan minatnya ada di situ. Terus kayak Aura Sabrina bisa pahami ya. Untuk Aura Sabrina, kita lanjut ke anggota selanjutnya yaitu Andina Melani Putri. Silakan Andina. Ya Bu, izin masuk Pak, Bu. Jadi untuk judul saya sendiri itu saya ngambil dari dampak lingkungan dari sistem produksi dari PLTH-nya Bu. Nah, di sini saya juga ada beberapa acuan yaitu dari tugas akhirnya Kak Aulia Nurul TSE 02 juga Bu. Di situ kan dia pakai life cycle assessment juga. Di situ saya mau coba di PLTH ini Bu, dan juga beberapa nemu jurnal bisa dikaji yaitu dampak lingkungan dari sistem produksi listrik tersebut. Jadi saya ingin mencoba di PLTH ini gitu. Iya. Jadi ya memang riset ya. Jadi bagaimana analisis dampak lingkungan ya. Ya, Ini analisis semuanya memang berat ke riset ya memang nggak masalah. ya. Malah kalau berat ke riset harapannya bisa ditulis menjadi suatu publikasi kalau bisa. Iya betul Pak. Nanti mungkin malah bisa jadi diteruskan setelah ini mungkin ada yang berminat lanjut studi S2, ya meneruskan dari riset satunya mungkin itu bisa. Nah, kalau terkait LCA ya, ini sebenarnya mungkin yang lebih paham itu Pak Rizky Zen ya, karena beliau juga punya kompetensi LCA mungkin gitu ya. Nah, LCA ini ya nanti ada batasan-batasan yang harus ditentukan ya dalam menilai dampak lingkungan. Apalagi ini sudah termasuk eh, energi terbarukan ya, surya, angin, ya. Dampak lingkungannya, nah itu dari namanya sudah diklaim energi terbarukan, nah nanti mungkin bisa dipilih dampak lingkungannya mau ke arah yang mana gitu ya. Kalau untuk itu saya juga nanti masih mau konsultasi lagi. Dan untuk ini Bu, saya mau tanya kalau untuk rencana DOSPEM itu, kalau kan ini saya kelompok ya Bu ya, itu boleh nggak Bu satu kelompok itu beda DOSPEM-nya gitu Bu? Nggak harus sama satu kelompok gitu Bu? Eh, ini isi rencana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau berubah itu masih bisa ya. Karena belum dimasukkan ke rapat prodi, belum dimasukkan ke SK itu masih bisa berubah. Dari satu kelompok itu ya tidak harus selalu sama dosen pembimbingnya ya. Bisa saja berbeda mungkin ya. Itu tidak jadi masalah sebenarnya sih ya. Asalkan nanti dalam pengambilan datanya itu bareng-bareng ya. Itu yang mungkin bisa memudahkan. Salah satu dosen pembimbingnya berbeda itu tidak apa ya. Ya,
Eee, Selain itu juga nanti di rapat prodi pembebanan pembimbing itu mungkin juga akan diatur ya, supaya, merata. Tetapi pada prinsipnya mahasiswa TSE di dalam mengerjakan tugas akhir boleh bertanya konsultasi kepada siapapun ya. Boleh sebagai pembimbing, boleh sebagai bukan pembimbing, bisa saja ya. Jadi, tidak berarti kalau konsultasi itu harus ke pembimbing ya, tetapi pembimbing 1 dan 2 memang yang bertanggung jawab. Tetapi bila ada kepakaran misalnya tadi, life cycle assessment itu bidangnya Pak Sen bukan pembimbing, boleh-boleh saja. Nah, bagaimana cara mengapresiasinya? Nah, misalkan nanti ada laporan tugas akhir, terima kasih kepada Pak Sen atas waktu yang diberikan atau arahan di dalam life cycle assessment bla 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 bla. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Jadi, silakan mempergunakan, potensi yang ada di TSE untuk supaya tugas hari ini jalan. Ngerti ya maksud saya ya? Mengerti, Bu. Itu Bu Naimah. Pak Nugroho, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang berkelompok. Ini dari kelompoknya Rangga Bayu Pranajaya dan Farhan Rizky Sofyan mengenai mengambil tema pengembangan sistem energi terbarukan hybrid dengan kombinasi biomas dan energi gelombang laut untuk pasokan energi yang stabil dan efisien. Mungkin dari siapa dulu yang mau mengutarakan ya, menjelaskan dari ide rencana tugas akhirnya? Izin menjawab Bu, mungkin dari Farah dulu ya Bu ya.